Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan langsung ke Romo Beni. Romo Beni, tadi Pak Sugidi sudah menjelaskan sedikit di awal bahwa tema-tema Nusantara, terus tema-tema tentang kenegaraan ini masih menjadi salah satu topik yang seru begitu dan juga menarik untuk para dai disampaikan kepada masyarakat sekaligus kemudian menumbuhkan semangat kecintaan terhadap tanah air begitu. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bisa kita transfer begitu ya kepada para dai kita untuk kemudian menangkal nih paham-paham fanatikisme, terus kemudian juga paham-paham radikalisme yang saat ini banyak beredar di masyarakat kita. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kan bersifat universal ya. Ya, Nilai ketuhanan itu kan kalau rumusan Bung Hatta, Tuhan Yang Maha Esa itu kan tauhid. Tauhid itu pembela kebenaran, kejujuran, integritas. Dan kalau kita mengamalkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, berarti kan orang hidupnya dengan jujur, integritas, tidak korup, tidak manipulatif. ya. Karena itu intinya. Nah, kalau nilai ketuhanan itu dijiwai dengan nilai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu menjadi sangat penting ketika kita memperjuangkan keadilan. Nah, keadilan itu hanya bisa tercapai kalau kita memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu yang berpihak kepada mereka yang kecil, yang lemah. Justru agama-agama itu berpihak kepada mereka yang lemah. Yang miskin, semua agama berpihak kepada nilai itu. Nah, justru ini tantangan kita. Tantangan kita bagaimana membumikan Pancasila. Nah, paling membumikan Pancasila paling penting itu adalah merangkul tokoh-tokoh agama. Dan itu lebih efektif pesan-pesannya. Jadi pesan-pesan nilai Pancasila itu kalau didakwakan dengan tepat, efektif, misalnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itu menjadi tema yang nanti relevan. Karena Pancasila ini yang digali dari semua nilai agama oleh Soekarno. Sehingga ketika Soekarno berjumpa dengan semua tokoh agama, dia merumuskan nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan inspirasi dari semua agama di Indonesia, termasuk keyakinan dan kepercayaan yang ada. Nah, mengapa nilai agama di Indonesia itu diterima oleh orang Indonesia? Ya karena pendekatan kultural. Jadi Gereja Katolik juga melakukan itu sama. Ingat tokoh Panlik misalnya bagaimana inkulturasi dengan budaya Jawa sehingga orang Katolik merasa tidak lagi asing dengan budaya dan kulturnya. Hampir semuanya sama. Di Muslim ada Wali Songo. Jadi menurut saya ke depan memang dengan Kementerian Agama yang baru, kita memiliki harapan pendekatan kultural ini yang menjadi bagian dari pendekatan dalam hal pembumian Pancasila itu. Oke, sepertinya cocok ya dari latar organisasi juga karena NU juga kan Islam Nusantara seperti itu coba digemborkan atau dikampanyekan kepada masyarakat. Tapi sama, Muhammadiyah juga sama. Islam kemajuan juga. Intinya sama pendekatan. Jadi di Muhammadiyah sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah di tempat Katolik nggak ada masalah. Di ND, kemudian di Indonesia Timur itu semua sekolah-sekolahnya mulai dari TK, SD sampai universitas itu umat Katolik 100% nggak ada masalah. Karena disitulah pendekatan-pendekatan budaya kultural itu terjadi. Jadi sudah saatnya lah politik identitas itu dikubur dalam kasana kita, tetapi kita mengedepankan moralitas agama itu menjadi moralitas publik. Jadi bagaimana moralitas agama itu menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi untuk menatap tantangan global yang sekarang tidak mudah dengan pandemi COVID ini. Nah, disinilah pentingnya dakwah kultural itu di situ. Jadi kita tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang asusuri. Al-asusuri itu sifatnya yang lebih kepada hal-hal yang ritual, hal-hal yang kesalahpahaman yang katanya busur pahamnya salah tapi terus-menerus salah paham. Nah, itu kan jangan terus-menerus lah, tapi kita sudah mulai sekarang bagaimana agama menjadi substansial nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tapi Romo, kalau dulu kita lihat banyak sekali sebetulnya forum atau forum dialog diskusi yang bertemu antar agama untuk saling mengenal begitu ya satu sama lain. Nah, sekarang sepertinya sangat sulit atau bahkan ada tapi tidak terekspos seperti itu. Sebetulnya hal-hal seperti ini perlu dikedepankan lagi tidak, Romo? Ya perlu. Jadi setelah reformasi itu sayang ya, dulu itu tumbuh di semua lapisan bahkan di tingkat daerah 1, 2 sampai tingkat-tingkat lingkungan desa itu kesadaran orang untuk apa? Untuk berjumpa, bertemu dengan lintas iman itu. Sering kali pertemuan-pertemuan itu. Mas Sugidi juga mengalami, kita sering kali diundang di mana-mana pun. Tapi setelah reformasi selesai, kemudian ada peristiwa Indonesia sudah mulai stabil,
politiknya tidak ada lagi, sehingga banyak berguguran lembaga-lembaga lintas iman. Lah di sini ke depan memang pemerintah memberi perhatian lah kepada mereka itu. Dulu sebelum FKUB tumbuh itu muncul di beberapa daerah, bahkan di tingkat-tingkat desa mulai muncul gairah itu. Tapi setelah selesai reformasi kemudian kevakuman, sekarang banyak forum-forum lintas iman itu berguguran. Oke, baik. Menarik, ini kan tadi dialognya lintas agama, tapi kemudian juga di Islam sebetulnya harus ada juga ya dialog-dialog antar tokoh yang nanti saya akan ke Pak Sugidi, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, Romo dan juga Pak Sugidi, kita akan kembali lagi nanti setelah jeda ya, tetap bersama kami pemirsa di Sudut Pandang.